Nggih. Dampar itu juga dari kayu. Rumah yang belandarnya rumah, rengnya rumah, usuke rumah itu juga dari kayu. Iku sing dadi kayu, ana sing dadi ukiran. Macam-macam Bapak Ibu. Kayu itu kalau digeraji nih, krek, pedotane geraji niku lek dikumpulno, diletak, diberi air sedikit, kemudian diletakkan di tempat yang lembab. Sak minggu niku metu putih-putih, jenenge jamur. Teko kayu niku. Jamurnya dipangan, dibotok ya enak, dibumbu rujak ya enak. Kula nggih seneng mbek jamur. Itu dari napa? Kayu, sampai kayu nentek nek ngono dadi jamur kabeh, mlebu kuali kabeh. Bukan kayune digodhog lho nggih. Tapi gerajiane kayu niki setiap keluar, dan keluar kalau sudah kempet ya sudah tidak keluar lagi, mencetak lagi. Nuwun sewu. Akhirnya orang yang berpikir Rabbana ma khalaqta hadza batila, untuk melihat kayu saja ya. Ya Allah, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak ada yang batil, tidak ada yang batil. Orang sakit Pak Bu, ya, sakit liver, niku lek dikek obat yang dari dokter ya boleh, tapi lama kelamaan akan merusak yang lain. Allah sudah menjadikan obatnya dari tanah, temulawak itu kalau digodok liver hilang menjadi baik. Kalau nggak percaya, siapa yang SGOT-nya dan SGPT-nya itu tinggi, panjangan godok napa? Temulawak, selesai Bapak, dalam jangka waktu yang dekat. Artinya begini, semua ada di tumbuh-tumbuhan itu. Bahkan sampai rumput ilalang, mriki alang-alang ilalang nih. Ya, niku lek bagian bawah itu diketok ngeten akarnya, jenenge akar, itu untuk segala macam. Termasuk setelah diteliti Pak Bu, ada untuk pencegah kanker dan seterusnya. Allah menyediakan sesuatu yang ada di dunia ini ternyata untuk kembali kepada kita lagi. Semua obat-obat itu kadang-kadang diambil dari ramuan beberapa tumbuhan, terus diekstrak, dimasukkan ke kapsul atau dicetak menjadi obat. Bapak Ibu sekalian, tumbuh kalimat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika ayat ini turun Pak Bu, ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah mendapatkan ayat niki semalam tidak berhenti menangis. Barang subuh niku cek mendretes motone disusul karo Bilal, menangis. Ada apa ya Rasul? Engkau menangis sampai mripate Rasul niku bendul Pak. Menangis terus karena dituruni ayat ini. Rasul paham Mbak, dunia ini ternyata besar kalau dibanding dengan manusia, sehingga Rasulullah nangis semalam untuk memikirkan ini. Ya Allah, awak ini diperhatikan oleh Allah, kecil, nggak ada apa-apanya, kekuatan awak ini tidak ada dibanding dengan besarnya alam ini. Ini loh, satu titik saja Pak Bu, sak titik niku bisa terjadi satu titik niki bumi, bisa terjadi satu titik ini planet yang lain. Wong mancik nok bumi saja kita lo ndak kelihatan dari mana-mana. Panjenengan temriki mosok ketok tekan Jombang kono, Pak ketok masih nek jaba kono mboten ketok ya koyo semut ngoten Pak Bu, sing ketok tumbuh-tumbuhane. Kita sangat kecil, sangat lemah, tapi dimuliakan oleh Allah, dan dunia ini diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk mengelolanya. Rasulullah menangis betapapun siapa yang menjalankan planet-planet ini berjalan. Bapak Ibu sekalian, ini semuanya berjalan, tidak ada yang tidak. Dari titik-titik ini jutaan, miliaran, triliunan tahun sampai dadi putih ini, saking akeh dan saking adohe dilihat dari bumi. No, seperti ini Pak Bu. Banyak, tapi nggak ono sing tabrakan.
Sekali tabrakan kiamat. Makanya nanti kalau kiamat itu tabrakan. Kalau kita ambil satu, nih bumi yang kita tempati, setiap hari berjalan semacam ini. Awake dhewe ini diumetno ini. Kan kalau di sebelah sini ada matahari, maka ketika matahari itu memberikan sinar, separuh dari bumi yang bundar ini mendapatkan siang. Yang tidak mendapat namanya malam. Berarti awake dhewe posisi malam itu posisinya tidak mendapatkan sinar matahari. Ini berjalan terus menerus menuju kepada suatu titik. Mana titiknya? Bapak Ibu sekalian, titiknya tidak tahu kita. Tetapi Allah memberikan suatu tempat yang titik itu nanti pada suatu ketika akan ketemu dan berhenti. Contoh ini, nih. Kalau ada nih, oh, bukan nih. Di sini ada ini Bapak sekalian. Ini ya. Ini Bapak sekalian. Jangan lihat ini bumi yang tadi berputar. Nggih. Putar. Ini ada porosnya, ini ada poros. Tapi bumi mboten disunduki ngeten. Mboten. Disunduki ngeten jenenge pentol ya. Ini digambarno ben awake dhewe iki iso mikir ngono. Ini matahari. Sun. Matahari ini berada di ruang angkasa, bumi pun juga di ruang angkasa, gak ono cagake. Tapi melaku terus. Berjalannya seperti ini. Nih, siang malam. Bumi ini Pak Bu mengitari matahari. Berlawanan dengan jarum jam. Lek jarum jam itu ke kanan ini, lek bumi ke kiri. Koyok putere wong muteri Ka'bah. Tawaf. Tawaf kan Ka'bah sebelah kiri, umatnya ten. Lek jam kan umat ini. Nggih. Nah, beda. Bapak Ibu sekalian, berjalan seperti ini. Ini berjalan sampai sini 1 tahun. Di sini bumi ini berjalan. Iki matahari yang kena sinar padang. Sing gak kena sinar gelap. Kalau di sini model begini buminya, awake dhewe ngadeke iku model ngene, ya gak rubuh, Pak Bu. Ya gak rutuh. Rutuh nanti ono padha awang-awange, padha di ruang angkasanya. Kita tidak bisa jatuh karena ada daya tarik dari bumi. Itu Allah yang mengadakan. Namanya gaya gravitasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, matahari ini berjalan, terus berjalan ke sana. Berjalan ini diikuti oleh bumi. Awake dhewe ngikuti. Ini yang kena sinar matahari padang, sing gak kena sinar bulan. Tahun pertama itu seperti ini. Nah, ini kalau berjalan, matahari berjalan sana, puter terus ke sini. Ini tahun kedua. Terus jalan terus siang malam, pagi siang malam sore malam, pagi siang malam sore, pagi siang malam sore, sampai 365 hari muter tahun ketiga. Matahari di mana? Tadi di sini ya. Oke, sekarang di sini. Kalau sekarang hidupnya dunia ini sudah misalkan 6 miliar tahun, Bapak. Kalau sudah 6 miliar tahun, di mana matahari? Di mana? Melaku terus non di pinggir di karo. Kita tidak tahu. Hanya dibawa oleh bumi ini. Jalan terus. Ini tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun-tahun seterusnya. Berarti ini kalau sudah dari notok nanti ditotok baru
matahari asale puter ngeten. Nggih. Menjadi begini. Bumi asale muteri matahari ini menjadi begini. Besok akan terjadi Bapak Ibu sekalian koyok ngeten. Nah, balik. Ini Bapak Bu. Kalau di sini berjalan begini. Tapi nanti akan kembali seperti ini. Kembali gini. Matahari asal dari sana, balik ini mana? Makanya matahari besok di tanda kiamat yang besar itu matahari muncul dari barat. Saya ini muncul dari timur, nanti dari barat. Itu tanda besar. Dengan kiamat sudah dekat, sangat dekat. Tapi dekat itu agak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dekat itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tidak tahu. Tapi sudah sangat dekat kalau dibanding dengan sekarang. Padahal Rasulullah dulu itu begini. Kiamat itu antara Rasulullah dengan ini. Jadi jaraknya lo dekat Pak Bu. Munculnya ini jaraknya dekat sekali. Zaman Rasulullah saiki wis 1400 tahun. Sangat dekat. Nah sekarang tambah sak piro dekate. Tambah nemen dekate. Nanti kalau kita sudah meninggal tambah sak piro dekat. Kalau matahari dari barat muncul tambah sak piro dekatnya. Dan itulah fitnah luar biasa. Sing jenenge pembunuhan itu biasa Pak Bu. Enggak ono apa-apa. Wong dipateni gak seneng dipateni itu fitnah itu nanti. Fitnah merajalela di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, beruntunglah orang-orang yang beriman, karena di situ nanti akan ada Dajjal datang mendatangi kita semuanya. Kalau nggak ngikuti Dajjal, digeraji kepalanya, kerak, pedot sampai pecah badannya. Ya sakit loh Pak Bu digeraji, digergaji loh. Moto geraji ini kok lah, ini ya kayak gigi ini, kayak tiga nek ini, kerak ngono. Sampeyan coba lah gak enak. Nggih. Wong digergaji ku gak enak. Ha iku lek digergaji dari otaknya gerak, ya lek dipati rasa, Pak. Ya lek digergaji urip-uripan ngene, sing gak melok Dajjal. Sing melok gak digergaji dikei kebaikan dunia, tapi dia masuk neraka. Sing digergaji mati syahid, dia tidak dapat kebaikan dunia tapi masuk surga. Wah, itu nanti zaman yang sangat kejam dan akan terjadi itu di hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Karena itu Allah sangat maha kuasa yang tidak ada tanding. Memang Allah yang menguasai dunia ini. Karena itu ayat ini menyatakan Allah di sini membuat gelap, membuat terang. Membuat terang itu kalau kita lihat seperti ini. Ada revolusi dan rotasi bumi. Bapak Ibu sekalian, ini coba dari sini ya. Ini pelajaran anak-anak kecil itu. Ya. Matahari seperti ini. Siang hari dan malam hari berjalan seperti ini. Pak Bu, malam hari siang hari itu dibutuhkan waktu 23 jam 50 menit 56 menit 3 detik. Dibulatkan menjadi 24 jam sehari semalam loh Pak Bu. Berputar ini loh. Berputarnya ini. Dan itu benda yang sangat besar. Itu berputar dengan keras, sangat keras, sehingga apa yang ada di atasnya bumi ini tidak jatuh kemana-mana. Mestinya jatuh itu ya ucul tuh kok ngene bumi ini rono. Tapi ya gak ono wong jatuh ke atas itu. Jatuh itu mesti ke bawah, ngerti loh. Jatuh ke atas gak ono. Itu jenenge morat marit niku lek ke atas niku ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus yang kedua, untuk kemanfaatan, Allah menjadikan itu untuk kemanfaatan. Kemanfaatnya di mana? Ini.
Di Quran surat 10 ayat 5 Allah menyatakan ini. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Surat 10 ayat 5. Teman terjemahkan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Malam ini bisa bercahaya itu kalau sudah tanggalnya itu mulai tanggal 5 sampai tanggal 25 itu kelihatan. Yang kelihatan penuh tanggal 15 Komariah bersinar. Terus dan ditetapkannya manzilat tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Oh, manzilan itu ono rilnya Pak Bu. Jadi bulan itu ya ono rile, matahari itu ya ono rile, tapi mboten ril kaya rile kereta api ngoten mboten. Tidak akan keluar, bergeser sedikit pun tidak ada Pak. Bergeser 1 mili nggak ada, karena 1 mili ini kalau ke sana menjadi lebar, tabrakan ke sana. Sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Allah yang mengatur, Allah yang maha kuasa. Manusia tidak akan bisa. Wong jalan ini loh sudah diatur oleh manusia, diatur oleh polisi. Situ burukan aja kok. Wis diatur ono lampune barang. Kita sudah taat dengan lampu. Yo cek itu burukan ya, Bang. Dunia yang sekian banyaknya triliunan planet yang ada di ruang angkasa ini, tidak ada yang terbentur sama sekali. Baru nanti kiamat itu terbentur. Karena apa? Ditarik oleh Allah sing jenenge atmosfer itu ditarik, kemudian gaya gravitasi setiap planet itu ditarik sehingga tidak ada gaya gravitasi, nggak nyedot. Kalau ini loh diruntuhkan ini jatuh, karena ada gaya gravitasi dari bumi. Barusan kemarin ada bulan gerhana bulan ya. Kita sholat, yang mengadakan sholat, yang tidak enggak. Gerhana bulan itu Pak Bu, bulan itu kan punya gaya gravitasi. Itu nyedotnya nih. Nyedot pas kencenge Indonesia bagian barat pas kencenge ono gerhana itu kesedot ngeten iki, air laut itu akhirnya naik, air laut itu kesedot muncul Pak Bu, banyu ku lagi kesedot itu dadi ngelembung ini, gelembung lah pinggir-pinggire, akhirnya terjadi banjir, ada banjir rob karena ada sinar ada bulan yang gerhana tadi. Akhirnya air laut tersedot ngeten. Iku benar-benar dilepas oleh tes, lepas, nggak ada. Kalau nggak ada, bumi juga nggak ada gravitasi. Kita ucul Pak Bu dari bumi ini, nggak tahu lari kemana, hancur. Makanya kalau bumi itu sudah meledos, jarine Allah ngeten. Pada hari itu, yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Terus watakunul jibalu kal ihnil manfus. Hari itu manusia itu seperti aneh-aneh berterbangan. Meledos tuh manusia, teng, wongnya menunggur. Gurung menisor meledos mana? Gurung menisor meledos mana? Kayak aneh-aneh berterbangan. Gunung watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung yang awake dhewe berada di gunung ini, besok gunung ini dibuat oleh Allah seperti kapuk kapas berterbangan. Lah kapas lah enteng Pak Bu. Gunung lo dadi kapuk, koyok kapuk, saking entengnya. Itulah hari kiamat nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sana diberi oleh Allah sing jenenge planet dan satelit. Dari planet itu diberi manazila. Tujuannya apa ini? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Niki. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah,
dibuat begitu tuh ben ro perhitungan. Kalau ada putaran begini kan dapat dihitung.